malam hari ini kita akan bahas tentang writing task 2. Of course, tidak semua writing task 2 kita akan selesaikan ya malam hari ini karena terlalu banyak materi tentang writing task 2. Mungkin kita akan perkenalan sampai bahas tentang paragraf manajemen daripada writing task 2. Kayaknya ini akan menghabiskan sejam deh, paling lama sejam, paling sebentar itu 40 menit. Oke, langsung saja ya. Sama di dalam writing task 1, penilaian-penilaian yang akan dinilai di dalam writing task 2 juga itu sama ya dengan apa yang dinilai di dalam writing task 1. Saya jelaskan kembali untuk teman-teman yang baru hadir. Sebenarnya penjelasan ini sudah saya sampaikan di dua video sebelumnya. Iya, di dua video sebelumnya, but it's okay. Kita mulai daripada TR. TR ini adalah task response ya. Di dalam writing task 2, mampukah teman-teman menjawab sesuai dengan pertanyaannya? Apalagi kita orang Indonesia ya. Saya tidak meng-underestimate orang Indonesia, tapi ya kebanyakan orang Indonesia itu suka basa-basi. Sehingga jawaban daripada setiap pertanyaan kadang itu tidak to the point. Nah, yang diinginkan oleh writing task 2, teman-teman mampu menjawab pertanyaan, menuliskan esai yang to the point. Seperti itu. Kemudian ada juga yang sisi. Sisi ini adalah coherence cohesion, kesinambungan ide ya. Kesinambungan mulai dari ide, kemudian kalimat, paragraf, dan satu keseluruhan esai dari awal sampai akhir. Kalau misalnya di awal esai teman-teman bilangnya setuju, maka sampai akhir seharusnya setuju. Kalau misalnya di awal esai teman-teman bahasnya tentang education, maka sampai akhir seharusnya bahas tentang education. Kayak gitu. Kemudian ada yang selanjutnya adalah lexical resource. Lexical resource yang dimaksud adalah bagaimana sih teman-teman mampu menggunakan sebuah vocabulary. Kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dilihat, oh ternyata vocabulary yang digunakan hanya B1, ya range-nya hanya dari A1 sampai B1 saja. Ya maka itu akan dinilai sebagaimana kemampuan teman-teman dalam menggunakan vocab tersebut. Gitu ya. Nah, ketika teman-teman ingin sekiranya ya untuk mendongkrak nilai, maka seminimal-minimalnya teman-teman gunakan vocab B2 sampai C2 kayak gitu, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah grammatical range dan accuracy, ya, kemampuan teman-teman atau variasi grammar yang teman-teman gunakan. Di dalam writing task 2 ini sangat dibebaskan untuk menggunakan grammar apa saja, ya, baik itu grammar sehari-hari yang kita gunakan atau bahkan grammar-grammar advance, ya, seperti itu teman-teman. Nah, selain 4 penilaian utama, ada juga yang dinilai ya, yaitu underline. Underline ini kecukupan jumlah kata. Ya, kalau di dalam writing task 2 kan dia minimalnya 250 kata. Kalau misalnya teman-teman tidak mampu untuk menuliskan 250 kata, maka akan dikenakan penalti 0,5. Gitu ya. Nah, kedua adalah off topic. Off topic ini itu satu penilaian dengan task response ya. Jadi kalau misalnya task response-nya tidak sesuai, maka teman-teman akan dianggap off topic. Nah, apa yang terjadi kalau kita off topic? Maka teman-teman akan diberikan nilai yang apa ya, nilai terima kasih ya. Kayak gimana nilai terima kasih ya? 5,5 kayak gitu. Nilai terima kasih kalau off topic. Kemudian ada memorize. Memorize ini penggunaan template yang tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi perlu teman-teman sadari bahwa template di dalam writing task 2 itu sebenarnya nggak apa-apa. It's okay untuk menggunakan template di dalam writing task 2. Yang bermasalah adalah ketika teman-teman menggunakan template, tapi sayangnya template-nya itu tidak sesuai dengan konteks yang diinginkan oleh si soal. Maka akan dikenakan maka akan terindikasi memorize. Nah, kalau terindikasi memorize sama juga ya. Teman-teman akan dikenakan penalti 0,5 lagi. Kemudian ada eligible. Eligible ini adalah penilaian untuk teman-teman yang ambil paper ya, paper based test. Nah, mampukah tulisannya itu dibaca? Ini eligible, tulisannya bisa dibaca tidak? Nah, ketika teman-teman ambil computer based test, maka tidak akan ada penilaian dari eligible ini. Jadi ini ya penilaian-penilaian yang ada di dalam writing task 2. Nah, untuk meningkatkan nilai, sebenarnya teman-teman perlu tahu ya, task respons saya berapa, coherence cohesion saya berapa, lexical resource saya berapa, grammatical range dan akurasi saya berapa, kayak gitu. Supaya teman-teman itu tidak langsung menaikkan semuanya. Kalau tiba-tiba misalnya teman-teman ingin menaikkan semuanya, maka teman-teman akan overload informasinya, overwhelm, jadinya overwhelm. Jadi harus tahu nilai per bagiannya,
kayak gitu. Tahu dari mana nilai perbagiannya? Bisa gunakan Engnovet. Banyak kok website-website yang menyediakan kayak gitu ya. Penilaian-penilaian terhadap writing kita. Bisa juga pakai ChatGPT asalkan promptnya tepat. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau sudah misalnya sudah tahu ya penilaian daripada setiap yang dinilai, ya maka teman-teman bisa ini bisa fokus yang mana dulu yang teman-teman mau selesaikan. Biasanya ya untuk di atas 6 itu ada di sini nih yang penting. Yang penting itu ada di sini yang dua. Aku hapus dulu. Contoh website ada di Engnovet, Bang. Oke, yang penting untuk di atas 5,5 itu di sini. Ini dua ya. Task response dan coherence cohesion. Kayak gitu. Ya. Even lexical resource-nya dan grammatical ratio-nya bagus, tapi task response dan coherence cohesion-nya tidak baik, maka yang mentok-mentok nilai teman-teman itu di 6. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi yang paling penting memang sebenarnya ada di dua penilaian ini. Seperti itu. Tunggu sebentar. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau sampai mana tadi? Kalau misalnya lexical resource vocabulary-nya baik, ya, ya vocab-vocab yang teman-teman gunakan itu levelnya C1, C2, grammatical range dan akurasinya variatif, ya, tapi tidak memenuhi task response dan coherence cohesion, maka tetap juga akan menyulitkan pembaca dan nilai maksimal teman-teman itu ya mentoknya di 6 saja seperti itu. Nah, itu penilaian-penilaian yang ada di dalam rating task 2. Sekarang kita masuk ya di dalam rating task 2. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan di dalam rating task 2? Ya, yang harus teman-teman lakukan atau yang harus kita lakukan di dalam rating task 2 cuma tiga saja. Yang pertama adalah answering all the question clearly and accurately. Jadi menjawab semua pertanyaan yang diberikan secara jelas dan akurat. Ya, di sini perlu diperhatikan jelas, tidak bertele-tele. Jadi yang diinginkan oleh si esai itu teman-teman mampu menyampaikan idenya jelas, bukan berputar-putar, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih menulis berputar-putar, ya satu kalimat kalimat pertama dan kalimat kedua maksudnya masih sama, nah maka itu masih dianggap belum belum clear, kayak gitu. Dan akurat, ya. Misalnya ditanyanya setuju atau tidak setuju, maka teman-teman ya harus pilih mau setuju atau tidak setuju, bukan menjawab yang lain. Nah, kalau sudah mencoba untuk menjawab setiap pertanyaan itu dengan jelas dan akurat, maka langkah selanjutnya yang teman-teman harus lakukan atau yang kita harus lakukan adalah memberikan alasan setiap jawaban yang diberikan. Oke, kenapa harus ada alasannya? Karena perlu teman-teman sadari bahwa writing task 2 adalah formal essay. Gitu ya. Jadi kita seolah-olah membuat ya tulisan ilmiah tapi bentuknya esai saja yang mendadak seperti itu. Tetapi tetap harus diperhatikan namanya juga tulisan-tulisan formal, tidak mungkin ada ide yang tidak ada alasannya. Ya kita kembali lagi refleksi terhadap hal-hal atau tulisan-tulisan ilmiah yang sudah kita tulis sebelumnya, gitu ya. Paling dekat itu kayaknya deskripsi kemarin. Pernahkah teman-teman menulis ya atau menambahkan satu ide saja tanpa ada referensinya kayak gitu? Pasti tidak pernah ya. Harus ada referensi dari setiap pernyataan yang kita sampaikan di dalam skripsi kita. Nah, di dalam writing task 2 juga di dalam writing task 2 ya kita harus melakukan sedemikian rupa. Tidak mesti ya, berarti tidak mesti teman-teman harus memasukkan referensi, enggak juga. Yang penting teman-teman memberikan alasan saja. Kenapa sih teman-teman menuliskan ide tersebut kayak gitu. Nah, ini yang kedua. Kemudian selanjutnya setelah memberikan alasan kita memberikan contoh ya, menambahkan contoh yang relevan. Nah, relevan terus berdasarkan pemahaman daripada penulis. Ya, baik itu pemahaman dari penulis ketika dia membaca atau mendengar dari sosial media ataupun dari background pendidikannya. Ya. Nah, di sini perlu kita pahami ya, yang diinginkan oleh IELTS itu sebenarnya adalah contoh-contoh yang global. Kayak itu ya.
Contoh-contoh yang global, berarti kejadian-kejadian yang terjadi secara global atau diketahui secara global, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengangkat isu atau mengangkat contoh yang terjadi misalnya di Makassar, ya, teman-teman mention kata Makassar. Ya, of course ini tidak bisa kayak gitu. Isu ini tidak bisa diangkat karena ya siapa yang tahu Makassar? Makassar kan hanya mungkin orang Indonesia saja yang tahu. Tapi apakah examiner itu akan mengetahui Makassar? Ya, of course tidak. Nah, sehingga ketika teman-teman ingin mengangkat isu yang berasal dari apa ya? Isu-isu nasional ya, kemudian kita ingin ubah menjadi global, maka kata Makassar ini kita ubah menjadi misalnya in several cities. Nah, bisa diubah. Jadi bahasanya diglobalkan atau in major cities. Nah, jadi ya ini bisa. Jadi kita bisa mengangkat ide-ide nasional, tapi ide-ide nasional ini kita ubah bahasanya atau referensinya kita ubah menjadi ide-ide internasional. Nah, itu yang dimaksud dengan memberikan contoh yang relevan dengan alasan atau dengan ide yang kita tuliskan sebelumnya. Nah, ini saja 3 hal yang teman-teman harus lakukan atau yang kita harus lakukan ketika mengerjakan writing task 2. Menjawab, memberikan alasan atas setiap ide, dan memberikan contoh yang relevan. Selesai. Nah, kayak gitu. Sesimpel itu saja writing task 2, teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama adalah jumlah kata. Itu ya. Nah, even kita hanya melakukan 3 hal, tapi perlu teman-teman sadari ya, harus memenuhi minimalnya 250 kata dan tidak ada apa ya istilahnya ya, tidak ada kasihan ya, tidak ada yang namanya kasihan, semuanya terjadi secara profesional. Maksudnya kayak gimana? Kalau misalnya teman-teman hanya menulis 249 kata, maka ini tetap dianggap kurang ya. Jadi benar-benar harus 250 kata. Seminimal-minimalnya 250 kata. Efektifnya berapa? Efektifnya ada di 255 sampai 280 kata. Nah, apakah ada maksimalnya? Sebenarnya tidak ada maksimalnya, tapi sampai sekarang saya itu membaca ya tulisan-tulisan band 9 yang orang yang benar-benar ditulis oleh orang itu maksimalnya ada di 320 kata. Nah, sehingga 320 kata ini menjadi patokan saya untuk mengatakan, oh, kalau kita nulis writing task 2 maksimalnya di 320 kata saja. Nah, ini soalnya patokannya dari tulisan yang manusia ya. Kalau misalnya kita lihat dan sekarang itu banyak tulisan-tulisan yang AI. Kalau AI yang nulis, maka dia bisa sampai 350 kata. Ini terlalu banyak ya, memusingkan juga. Itu. Atau ingat saja teman-teman ya, semakin banyak kita menulis, semakin banyak kesalahan yang akan kita buat. Nah, jadi saya tetap menyarankan ya range-nya di sini saja, 255 sampai 280 kata per satu esai. Kayak gitu. Nah, kemudian usahakan untuk menggunakan 40 menit daripada waktu yang diberikan. Karena kan waktu yang diberikan untuk writing itu 1 jam, ya, 60 menit. Maka 40 menitnya kita gunakan untuk menyelesaikan writing task 2. Sisanya kita gunakan untuk menyelesaikan writing task 1. Kemudian yang harus teman-teman sadari itu menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Ya, ingat menggunakan bahasa-bahasa formal karena yang kita tulis adalah esai formal. Itu. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, mungkin teman-teman yang baru bergabung itu silahkan nonton video sebelumnya. Di video sebelumnya itu saya bahas tentang apa saja sih yang membuat tulisan kita itu menjadi informal atau less formal. Dan itu penting untuk kita ketahui. Soalnya ya hal itu akan sangat berdampak di dalam writing task 2 kita. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak paham terhadap apa saja yang membuat tulisan kita informal atau less formal, ya of course teman-teman akan tetap melakukan kesalahan tersebut. Padahal kesalahan tersebut seharusnya tidak kita lakukan. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Before we continue to the next slide. Anything related? Okay, nothing? Well, if nothing, let's move to the next slide.
Oke. Halo, Halo, halo. boleh nanya nggak? Boleh, 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 boleh. Oh iya, ini kan saya kan belum pernah ada pengalaman ikut IELTS ya. Ya, Ini pun jadi it's totally new for me yang seperti ini. Nah, itu kan minimum 250 kata. betul. Kalau IELTS ini computer base ya, jadi kita bisa menghitung kata-katanya di laptop atau gimana sih? Oh, I see. Gimana cara mengetahui jumlah katanya terpenuhi atau tidak ya? Yes. I see. Kalau ambil computer base itu otomatis Kak ada hitungan, ada apa? Ada penghitung katanya di pojok kanan kalau saya nggak salah. Di pojok kanan itu ada penghitung. Oh, berarti IELTS ini ada sama aja dengan TOEFL ya, ada paper base, ada computer base gitu ya? eh TOEFL IBT atau ITP? Kayaknya sama saja dengan TOEFL IBT deh. TOEFL ITP kan paper base. Berarti IBT betul. Mhm. Iya Kak, sama. Ada kalau kita ambil computer based test itu otomatis ada penghitung katanya. Tapi kalau misalnya kita ambil yang paper, ya of course kita hitung manual. Waduh, baru waktunya 40 menit aja ya? Betul. Oh my God. Tingkat kesulitannya gimana antara paper base sama computer base? Is it different? Nggak ada. There is no differentiation Hmm. between computer and paper based test actually. Jadi soalnya sama kayak gitu. Oh ya, medianya aja yang beda Iya, gitu ya? betul, betul. Dan setiap apa ya, computer based test has a benefits, also paper based test has different benefits. Oh ya, artinya keduanya punya kekurangan dan kelemahannya masing-masing ya. Betul, betul, Kak. And the difference is from the cost, I guess. Cost-nya sama, fee-nya Oh, really? sama. Iya, nggak ada perbedaan. Itu benefitnya sebenarnya ada di ininya, di skills-nya. Jadi kalau kita ambil paper based test itu kita untungnya ada di reading sama listening. Soalnya kita bisa coret-coret media baca, gitu ya, dan Mhm. media soalnya. Tapi kalau komputer itu ada di writing-nya. Jadi kita nggak perlu hitung manual lagi. Ya, itu dia. Cuman saya rasa kalau misalkan kita ambil paper base itu agak riskan ya, karena ini menghitung kata dengan limited time yang diberikan itu saya rasa kita mau memikirkan ide. Sambil kita Betul. juga mikir-mikir nih, wah kata-katanya jangan sampai masih kurang nih, Iya, karena betul. ternyata ada penaltinya. Betul. Jadi ada penaltinya. Ah, memang kalau misalkan kita ambil computer base nggak bisa nyatat-nyatat gitu. Ada diberikan kertas tapi seukuran KTP. Kemarin saya Oh my diberikan God. seukuran KTP. So we cannot bring our own paper to the Ya, room. nggak ada Kak. Jadi nggak ada hal yang bisa masuk ke ruangan kecuali diri kita sendiri dan pakaian yang kita gunakan. Oh my God. Kayak gitu. Wah, wah, wah. So I'm thinking about it karena pengen juga sih tes IELTS. Oke, thank you for now ya. That's enough for now. Oke, thank you. Kak, secara sistem penilaian writing sama speaking di IELTS itu manual dinilai sama human ya, 1:1, bukan by computer. Berarti ada kemungkinan penilaian subjektif. Betul, ada kemungkinan penilaiannya subjektif teman-teman ya. Tapi so that's why di sini yang menilai itu ada dua orang, examiner satu, examiner dua, examiner satu. Jadi subjektif itu diperkecil lagi. Terus nanti ini sepengetahuan saya itu setelah dinilai oleh dua examiner ini, nanti ada lagi satu satu examiner yang akan menilai hasil penilaian kedua examiner lagi. Hasil penilaian dari kedua examiner yang menilai tulisan dan speaking kita kayak gitu untuk mempertanggungjawabkan nilai kita benar-benar. Nah, kalau misalnya ada kesalahan nilai, itu pihak daripada ini contoh kasus ya, ada senior saya itu di nilainya diubah, ya nilainya naik dan kemudian pihak penyelenggara itu menawarkan mau gratis tes atau uangnya dikembalikan kayak gitu. Bisa seperti itu. Jadi untuk subjektifnya itu sangat kecil, soalnya ada 2 sampai 3 penilai yang akan
menilai tulisan dan speaking kita, teman-teman. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ya. Sebelum ini sebenarnya yang harus paling penting ya, yang harus kita pahami. Ini kita singkat-singkat saja pembahasan tentang writing task 2. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami adalah type of questions atau prompts atau task instructions. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah belajar ya. Whatever you call it, ya intinya adalah pertanyaan atau instruksi khusus terhadap apa sih yang harus kita lakukan. Nah, ada banyak istilah terms yang digunakan di luar sana, tapi saya lebih senang untuk mengistilahkannya atau membaginya menjadi dua. Jadi di dalam writing itu, pertanyaan itu sebenarnya cuma terbagi menjadi dua saja. Nah, pertanyaan ini juga, jenis pertanyaan ini juga bisa kita gunakan di speaking kayak gitu. Maksudnya kayak gimana? Jadi di dalam writing ada yang namanya idea task, kayak gitu ya. Nah, idea task. Saya minta teman-teman nanti untuk drop jawaban di kolom chat atau langsung saja on mic kayak itu. Jadi idea task adalah jenis pertanyaan yang tipenya itu what are questions. Maksudnya what are questions kayak gimana? Adalah tipe pertanyaan yang memberikan penulis kebebasan untuk untuk apa ya? Untuk menuliskan idenya ya terserah jumlahnya mau berapa nggak ada masalah kayak gitu. Misalnya apa kelebihan membaca? Saya teman-teman ditanya apa kelebihan membaca, maka saya akan menanyakan ke teman-teman opsi jawaban daripada pertanyaan apa kelebihan membaca itu terbatas atau tidak terbatas, kayak gitu. Oke, silahkan drop jawabannya. Apakah dia opsi jawaban kita ketika ditanya apa kelebihan membaca itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas, Kak. Oke, Tergantung dari orangnya yang melaksanakan. betul ya. Jadi opsi jawaban kita tidak terbatas karena setiap kepala memiliki persepsi bahwa kelebihan membaca itu ini, kelebihan membaca itu ini. Jadi opsi jawabannya tidak terbatas, teman-teman. Oke, itu tipe pertanyaan pertama daripada rating task 2. Saya istilahkan menjadi idea task. Nah, kemudian yang kedua adalah evaluation task, ya. Evaluation task tipe pertanyaannya itu adalah yes no question. Namanya yes no question berarti pilihan jawaban kita itu terbatas. Maksudnya kayak gimana misalnya? Teman-teman ditanya, apa kamu suka membaca? Apakah kamu suka membaca suatu? Misalnya ada kekurangannya. Apakah kamu suka membaca? Ketika teman-teman ditanyakan pertanyaan yang seperti ini, coba drop jawabannya. Pilihan jawaban daripada apakah kamu suka membaca itu ada berapa di kolom chat? Ada dua. Oke, betul ya. Apa saja teman-teman? Kalau dua apa saja? Yes or no, betul. Itu ya. Yes or no, betul. Nah, jadi namanya evaluation task kayak gitu teman-teman adalah jenis pertanyaan yang membatasi pilihan penulis terhadap jawaban yang ingin kita kita tulis, dan kita tidak bisa membantah hal tersebut. Kalau ditanyanya apakah kamu suka membaca dan pilihan jawabannya hanya ya atau tidak, maka kita harus pilih. Kita nggak bisa tiba-tiba what. Halo, halo, suaraku masih ini nggak? Iya, kedengaran. Eh, Aman-aman. slide-nya masih tertampil nggak? No, no slide on the screen. Oke, wait ya. Aku nggak tahu tiba-tiba kok kayak gini. Wait a minute. Suara aja nggak ada slide. Tunggu ya. Apa ya?
Sabar-sabar, Bang. Oke, aman-aman. Oke, Aman, slide-nya udah Mas. muncul ya? Sudah, Kak, udah udah ada. muncul. Oke, baik. Kita lanjut, teman-teman. Maaf. Oke, tadi sampai mana? Jadi evaluation test seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menjawab di luar daripada pilihan jawabannya. Kayak gitu, teman-teman. Ketika teman-teman menjawab di luar pilihan jawabannya, misalnya teman-teman ditanya, apakah kamu suka membaca? Tapi tidak menjawab to the point, apakah kamu suka membaca ini, maka dianggap tidak memenuhi yang namanya task response. Ya, jadi pemahaman terhadap pertanyaan itu sangat mempengaruhi task response kita. Begitu pula kalau misalnya kita ditanya idea task dan kita bilang, ya saya suka membaca. Padahal kan jenis pertanyaannya kita hanya ditanya apa kelebihan membaca. Kita tidak ditanya kamu suka membaca atau kamu tidak suka membaca kayak gitu. Ya. Jadi tipe pertanyaan daripada writing task 2 itu hanya ada dua. Nanti kedua tipe ini memiliki anaknya masing-masing. Nanti kita lihat bagaimana jenis pertanyaan daripada setiap anak-anak dari idea task dan evaluation task ini. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Ini tadi. Di dalam idea task, teman-teman, ya, di sini ada banyak ya, soalnya saya nomor 4 itu pakainya others, kayak gitu. Jadi intinya, setidaknya kita tahu, oh idea task adalah jenis pertanyaan yang memberikan kebebasan terhadap penulis untuk menuliskan ya idenya, terserah mau berapa, kayak itu. Nah, diantaranya yang paling sering muncul kalau tipe soalnya itu idea task adalah causes effect. Nah, kita lihat jenis pertanyaannya. What are the causes and effects? Kayak itu ya. Jadi kita sebagai penulis hanya diminta untuk ya penyebabnya apa, efeknya apa. Ketika membaca soal, teman-teman perhatikan ya soalnya. Di sini dia menggunakan jamak causes, effects. Berarti minimal ide daripada causes itu ada dua, ya. Minimal ide daripada effects juga ada dua. Ketika teman-teman hanya menuliskan satu, ya, satu ide saja dari causes, satu ide saja dari effects, nah maka teman-teman juga dianggap tidak memenuhi yang namanya task response kayak itu, ya. Menjawab iya menjawab, tapi tidak sampai full nilainya kayak gitu. Ya teman-teman harus paham ya apa yang ditanyakan dan kemudian bagaimana yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua tipenya ada problem solutions ya, problem solutions. Nah, dia bertanya problemsnya apa, solusinya apa. Problems di sini maknanya causes ya. Jadi penyebabnya apa dan solusinya apa. Kayak gitu. Sama dia menanyakan dua hal ya. Jadi minimalnya dua ide juga. Kemudian ada juga jenis yang effects and solutions ya. What are the effects and what are the solutions ya. Sama dia menanyakan, perhatikan dia menggunakan hal yang jamak, kata jamak ya. Berarti minimalnya juga ada dua ide yang kita tuliskan ketika menjawab tipe pertanyaan yang seperti ini. Kemudian others ini adalah tipe pertanyaan ya selain tiga di atas ini. Soalnya ada banyak, ini update terus. Yang namanya idea task itu update terus. Di antaranya adalah contohnya seperti ini. What are the merits and demerits of children playing smartphones? Apa sih kelebihan dan kekurangan daripada anak-anak bermain HP? Bisa juga dia bertanya seperti ini. Ya, apa sih kelebihan daripada libur panjang? Ya. Kemudian, nah bisa seperti ini. Kemudian apalagi ya, kelebihan misalnya apa yang menyebabkan orang kelaparan. Ya, intinya pertanyaan yang tidak membatasi jumlah jawaban daripada penulis. Maka dia dimasukkan ke idea task dan masuknya ke dalam bagian others, teman-teman. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan setidaknya teman-teman tahu, oh ternyata di dalam writing itu ada yang namanya idea task ya. Kalau di beberapa lembaga itu menggunakan berbagai macam terms ya, tapi itu menurut saya memusingkan. Jadi saya lebih senang menggunakan idea task saja. Kalau misalnya jawaban kita tidak terbatas, ya berarti namanya idea task kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut evaluation task. Evaluation task kita tadi sama-sama bahas bahwa
evaluation task adalah jenis pertanyaan yang membatasi pilihan pilihan pembaca yang membatasi pilihan penulis. Di antaranya ada agree disagree ya. Misalnya do you agree atau disagree kayak gitu. Atau how far do you share this view? Sejauh mana kamu setuju ya terhadap pandangan ini. Maka opsi jawaban kita terbatas, mau setuju atau tidak setuju. Ya. Kalau dia bertanya tentang how far do you share, maka jawabannya sebenarnya ada 4. Ya, jawabannya ada 4. How far do you share this view? Itu kayak kita jawab kuesioner ya, di dalam kuesioner kan biasanya ada sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Intinya ya opsi jawaban daripada penulis itu sudah dibatasi. Jadi kita sisa milih saja di antara pembatasan yang ada. Itu yang dimaksud dengan evaluation task. Nah, kemudian ada juga yang outweigh ya, perhatikan teman-teman, ya dia menggunakan kata outweigh. Ini paling gampang untuk diidentifikasi karena sampai saat ini kata outweigh ini belum pernah diparafrase, dia hanya menggunakan kata outweigh. Nah, dia bertanya jenis pertanyaan kayak gini nih, apakah kelebihan daripada bermain smartphone itu lebih banyak daripada kekurangannya? Nah, kalau kita ditanya, perhatikan ya, ini seharusnya kubandingkan sih dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya misalnya kayak gini, what are the benefits and drawbacks of playing smartphones. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ada 2 pertanyaan yang menggunakan istilah yang sama. Satu menggunakan di atas ya, menggunakan benefits ya, kemudian drawbacks. Di bawah juga saya menggunakan istilah benefits sama drawbacks. Nah, perhatikan kalau dia pertanyaannya itu, sorry, kayak gini. Yang mau saya tanyakan adalah apakah cara menjawab yang nomor 1 itu sama dengan cara menjawab yang nomor 2? Kayak itu. Kalau misalnya sama, kenapa sama? Kalau misalnya tidak sama, apa yang membuat mereka tidak sama? Silakan drop jawabannya di kolom chat. Ada pertanyaan ya tadi. Kalau misalnya ada penjelasan kita di bagian identitas ini yang tidak sesuai fakta, misalnya aja, apakah nggak ada skor? I see. Oke, silakan teman-teman. Pertanyaannya adalah apakah cara menjawab ya yang di atas ini, yang nomor 1 ini, apakah cara menjawab yang nomor 1 ini sama ya dengan cara menjawab yang nomor 2 ini? Di atas kan dia bilang, apakah kelebihan daripada ini lebih banyak? Terus di mana? Beda ya? Gitu. Ada yang bisa jelaskan kenapa beda? Oke, I think, I want to try ya Kak. Oke, silakan. I think it's different ya, karena untuk the first question itu, if we say that the benefits itu outweigh dari drawbacks-nya, jadi we have to explain more detail tentang apa aja kelebihannya gitu. Oke. Tapi kalau untuk yang the second questions itu kan, I'm sorry Kak, ini slide-nya hilang. Slide-nya hilang lagi ya, tunggu ya. Iya. Aku nggak tahu masalahnya apa ya. Oke, lanjut Kak, silakan. Oke, untuk yang kedua tadi pertanyaannya apa ya Kak? Ya ini. What are the benefits? Oke. What are the benefits and drawbacks of playing smartphone? Kalau untuk yang question number 2 itu kita ngejelasin benefits dan drawbacks-nya apa aja gitu, tanpa cenderung ke salah satu sisinya gitu sih Kak. Lebih Thank you ya. aja. Thank you ya. Thank you. Ya. Oke, jadi betul ya teman-teman ya. Even dia menggunakan istilah yang sama, benefits sama drawbacks, tapi cara jawabnya berbeda. Nah, kalau misalnya teman-teman menganggap semuanya sama, ya karena istilahnya sama, maka saya cara jawabnya sama, ya of course teman-teman sudah salah sedari awal kayak gitu. Jadi penting untuk mengetahui jenis pertanyaannya dia masuk ke tipe yang mana.
apakah dia masuk ke tipe idea task atau dia masuk ke tipe evaluation task, karena cara jawabnya berbeda teman-teman. Oke, kita selesaikan dulu ini baru jawab pertanyaan dari Kak Uti ya. Nah, kemudian ada positif negatif ya. Is playing smartphone for children positive or negative development? Nah, ini juga kan cara jawabnya beda teman-teman. Pilihan jawabannya hanya apakah dia positif atau dia negatif. Kayak gitu ya. Nah, pilihan jawaban penulis itu terbatas di antara positif sama negatif. Dan kita harus jelas ya, mau jawab positif atau mau jawab negatif. Dari atas juga kayak gitu, kita mau setuju atau kita mau tidak setuju. Ya, di sini juga apakah kelebihannya lebih banyak atau kekurangannya yang lebih banyak. Jadi ketika teman-teman tidak jelas dalam menjawabnya, maka pembaca akan bingung. Seperti itu. Ya. Ini yang menjadi tantangan daripada evaluation task sebenarnya. Sejelas apa jawaban kita? Ya, mampukah kita membuat jawaban kita itu atau menuliskan jawaban kita itu sejelas sehingga si examiner itu mampu paham ya, tidak perlu baca berulang-ulang baru ketemu maksudnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah combination. Ya, jenis pertanyaannya adalah discuss these opposing views and give your own opinion. Nah, perlu kita ketahui kalau dia combination itu di sini kita bertindak seolah-olah menjadi moderator. Ya, moderator yang di akhir diskusi itu harus mengambil atau harus mendukung satu sisi. Kayak gitu. Karena dia bilang discuss these opposing views. Jadi diskusikan kedua pendapat yang ada. Ya, karena dia pakai oppose berarti dia ada dua pendapat. Nah, ada dua pendapat yang harus kita diskusikan. Setelah kita diskusikan, baru deh kita tarik kesimpulan. Mau pilih yang mana dari dua pendapat yang sudah kamu diskusikan, dan harus tegas. Mau pilih yang pendapat pertama atau mau pilih pendapat kedua. Nah, di sini yang biasanya membuat skor kita itu tidak bisa naik-naik, teman-teman, karena cara jawab kita itu tidak tegas dari awal. Ya, permasalahan utamanya adalah kita tidak tahu dia tipe pertanyaannya itu masuk ke idea task atau masuk ke evaluation task. Seperti itu. Nah, sembari saya menjawab pertanyaan daripada yang ada di kolom chat, kalau misalnya teman-teman mau bertanya silahkan ya. Di sini pertanyaannya adalah, Kak, misalnya penjelasan kita di bagian idea task ini yang tidak sesuai fakta, apakah ngurangin band score atau yang dinilai benar-benar nyusun ratingnya, betul? Oke, jadi kalau misalnya tulisan kita ataupun ide yang kita tuliskan itu tidak sesuai fakta, ya maka no problem. Asalkan dia masih masih logis ya, masih masuk akal. Contoh pembahasan yang tidak masuk akal, kita bahas tentang unicorn ya. Misalnya orang-orang di kampung saya itu memelihara unicorn, ya itu kan tidak masuk akal. Selama dia masih masuk akal dan tidak terlalu ekstrim, maka itu masih bisa diterima. Idenya masih bisa diterima. Jadi hati-hati saja teman-teman. Oke, any else? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi seperti itu Kak Uti ya. Kalau mau ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan sebelum menulis? Pertama adalah menganalisa, ya, menganalisa pertanyaannya dengan baik. Kita sudah tahu bahwa ternyata pertanyaan itu terbagi menjadi dua, apakah dia idea task atau evaluation task. Terus, setelah kita menganalisa pertanyaannya kayak gimana, maka kita mengidentifikasi keywords. Itu ya. Nah, jangan sampai, contoh mengidentifikasi keywords kayak gimana? Kita perhatikan pertanyaan di sini. Di sini, teman-teman, kalau kita perhatikan, ya, playing smartphones, children, gitu ya. Berarti fokus utama daripada tulisan kita nantinya adalah di sini playing smartphones, ya, dan fokusnya subjeknya itu di children. Ketika teman-teman membahas tentang parents, ya, parentsnya yang bermain atau jangan parents deng, atau youngsters, ya, jangan youngster atau adults, ya. Ada pembahasan tentang adults yang memainkan handphone, maka ini sudah tidak sesuai dengan pertanyaan. Ini jatuhnya oversharing, gitu ya.
Even sudah ada pembahasan tentang children, tapi teman-teman menganggap kayaknya masih kurang deh. Saya mau bahas yang tentang adults deh, bagaimana kalau sisi adults yang bermain handphone itu positif atau negatif. Nah, maka sudah oversharing. Kayak itu ya. Yang ditanyakan cuman children, bukan adults. Nah, itu yang dimaksud dengan mengidentifikasi keywords. Jadi kita harus tahu apa yang akan kita bahas nantinya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, sudah tahu apa yang akan kita bahas, maka kita mencoba untuk brainstorming idea dan mencoba mengumpulkan detail-detail yang sekiranya bisa mendukung ide-ide kita. Bisa jadi itu alasan, ya, alasan ataupun informasi, informasi dari media, informasi, ya, media atau educational background, educational background. Oke, itu langkah ketiga. Kemudian kita menggunakan yang namanya apa ya, struktur esai yang jelas. Kayak itu ya teman-teman. Nanti kita akan bahas bagaimana itu struktur esai yang jelas di dalam writing task 2. Nah, satu hal yang penting yang harus teman-teman pahami itu adalah ini. Kita kembali lagi ke pengertian kepada sifat daripada rating task 2. Sifat daripada rating task 2 adalah esai formal. Di dalam esai formal itu tidak ada yang namanya absolut, ya, atau emotional statement. Bagaimana itu pernyataan yang absolut ketika teman-teman menggunakan kata must, ya, always, atau kata yang maknanya sama, kayak gitu, ya. Jadi jangan pernah menggunakan kata must, kata always, atau kata yang maknanya sama di dalam writing task 2, karena kata-kata ini yang membuat tulisan kita atau membuat ide kita itu menjadi absolut. Nah, namanya kan tulisan formal, tidak ada yang absolut dan tidak ada yang salah. Jatuhnya 50-50. Ide yang kita tuliskan itu 50-50, bisa benar dan bisa salah. Dan ada banyak cara untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang absolut. Kemudian ada juga ya emotional statement. Emotional statement itu menggunakan kata too, ya, too much misalnya, atau very big, menggunakan kata very, ya, very big. Nah, ini terlalu emosional juga. Nah, bisa juga dianggap emosional kalau kita menggunakan terlalu sering menggunakan vocab A1 sampai B1. Nah, itu juga dianggap sebagai ini ya, terlalu emosional, A1 sampai B1. Ingat, terlalu sering, bukan tidak boleh, tapi terlalu sering menggunakan vocab A1, terlalu sering menggunakan vocab B1, maka teman-teman dianggap terlalu emosional, dianggap emotional statement. Oke? Nah, ini yang harus dihindari ketika menulis. Absolute statement dan emotional statement. Seperti itu, teman-teman. Nah, sehingga yang menjadi struggle di dalam writing task 2 itu sebenarnya adalah orang yang membaca tulisan kita. Gitu ya. Karena kita cenderung menganggap bahwa ya kayaknya saya sudah bagus deh tulisan saya. Kayaknya tulisan saya ini tidak absolut, tidak ada absolutnya. Kelihatannya tulisan saya sudah menjawab apa yang ditanyakan. Itu kan dari sudut pandang penulis. Tapi tetap kembali lagi kita perlu mencari orang yang benar-benar bisa membaca tulisan kita kayak gitu. Nah, apakah AI bisa? Di satu sisi sebenarnya AI tidak terlalu bisa dipercaya ya. Saya memberi pemahaman terhadap teman-teman. Teman-teman percaya AI itu 50% saja. Soalnya kan AI itu cenderung memberikan feedback dari segi apa ya? Dari segi grammarnya benar atau tidak. Sementara dia belum mampu mengoreksi apakah ini masuk akal atau tidak. Seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati saja ketika teman-teman menggunakan AI sebagai alat bantu dalam memeriksa tulisan-tulisan teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah essay management ya. Nah, clear structure di dalam writing task 2 itu sebenarnya ini. Terdiri daripada 4 paragraf. Paragraf introduction, paragraf body ya. Paragraf body itu ada 2, body 1 dan body 2, dan kemudian ada paragraf conclusion. Oh ya, sebelum kita bahas lebih jauh, pertanyaan selanjutnya. Kapan satu paragraf itu dikatakan satu paragraf? Silahkan jawabannya dilempar di kolom chat. Kapan satu paragraf dikatakan satu paragraf?
Dari segi bahasa Indonesia nggak ada masalah, dari segi bahasa Inggris juga nggak ada masalah. Silahkan. Maybe contents 3 sampai 5 contents, ada ide pokok sama supporting supporting data, minimal 3 complete sentences. I see. Itu terlalu banyak ya, teman-teman ya. Jadi sederhananya paragraf itu dikatakan satu paragraf kalau dia terdiri dari 2 sentence. Guys. Kalau dia terdiri dari 2 sentence. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kapan sentence dikatakan sentence? Ayo, ayo. Kapan sentence dikatakan sentence? Memenuhi kaidah subjek, predikat, objek. Masih ada yang kurang, Kak Eli? Kaidah verbal nominal itu kayak gimana, Bang? Subject to be complement, masih kurang. Ditandai dengan tanda baca titik, betul. Jadi yang lengkap daripada kalimat itu seperti itu ya teman-teman. Ada subjek, ada predikat, kayak gitu ya. Ada subjek, predikat dan titik, kayak gitu. Itu hal dasar daripada kalimat dikatakan kalimat di dalam bahasa Inggris. Kemudian kita lanjut. Berarti in general, kalau misalnya ada 4 paragraf, kita tuh hanya menulis seminimal-minimalnya 8 kalimat saja, gitu ya. Tapi kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin juga kita mampu menulis 8 kalimat, nah, yang dimana 8 kalimat itu memenuhi 250 kata. Itu terlalu panjang satu kalimat. Jadi hindari juga gitu. Jadi seminimal-minimalnya sebenarnya seminimal-minimalnya itu cuma 8 kalimat saja. Tapi 8 kalimat untuk memenuhi 250 kata itu terlalu panjang sehingga perlu dipecah-pecah lagi, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam introduction. Di dalam introduction, of course, kita itu melakukan paraphrasing background. Ini saya ya background ya. Background di sini itu kita ganti istilahnya menjadi paraphrasing soal. Gitu ya. Jangan ya paraphrasing soal atau topik. Oke, kita melakukan paraphrasing soal atau paraphrasing topik, ide yang diberikan ya. Kemudian menghadirkan thesis statement. Thesis statement itu apa? Thesis statement adalah jawaban, ya, jawaban daripada pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman ditanya, do you agree or disagree? Maka teman-teman harus menjawab di introduction. Jadi di introduction itu sudah harus ada jawabannya, mau setuju atau tidak setuju. Nah, dan jawabannya harus jelas. Jangan memberikan jawaban sebisa mungkin untuk menghindari memberikan jawaban yang implisit, gitu ya. Jadi maknanya harus dibaca baik-baik atau harus dibaca berulang kali baru bisa dipahami jawabannya apa. Sebisa mungkin hindari kalimat-kalimat seperti itu, teman-teman. Ya langsung saja jawab. Kalau agree, I agree. Kalau disagree, ya I disagree. Seperti itu. Sebisa mungkin untuk memberikan jawaban yang jelas. Kemudian ada juga yang namanya outline sentence. Outline sentence ini adalah kalimat yang menuntun pembaca atau mengarahkan pembaca untuk membaca membaca paragraf-paragraf selanjutnya. Biasanya kayaknya apa ya? Which I will discuss below. Nah, biasanya modelnya seperti ini, ya. Kalimat-kalimat yang memberikan instruksi terhadap pembaca untuk membaca body-body selanjutnya, paragraf-paragraf selanjutnya. Kemudian di dalam body itu biasanya seminimal-minimalnya terdiri dari satu topik sentence. Topik sentence ini adalah ide utama, ya. Jadi minimal satu body itu atau minimal satu paragraf terdiri daripada satu body utama. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, paragraf itu kan ada dua ya. Sebenarnya ada banyak paragraf ya.
Dan yang paling sering kita ketahui adalah paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, di dalam writing task 2, teman-teman lebih disarankan untuk menggunakan jenis paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif itu kayak gimana? Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide utamanya berada di awal paragraf. Nah, itu lebih disarankan. Kenapa? Kembali lagi, saya tidak meng-underestimate orang Indonesia, tapi kita sangat senang kalau misalnya kita menyimpan ide utama di akhir, bisa jadi ya kita ngalur ngidul dulu, basa-basi dulu ya, sehingga basa-basinya itu sangat jauh daripada ide utamanya. Sehingga lebih disarankan untuk menempatkan ide utama di awal supaya pembatasnya sudah jelas, apa yang mau kita bahas sudah jelas, baru deh kita jelaskan. Seperti itu. Apa tadi? Topik sentence itu ide utama. Disarankan teman-teman untuk menggunakan paragraf deduktif. Kemudian ada yang namanya supporting sentence. Jadi setiap ide utama itu wajib ada supporting sentence-nya, support sentence-nya. Support sentence bisa berupa reason, alasan kenapa kita menulis ide utama, bisa berupa contoh, apa contoh daripada ide utama yang kita tulis, atau kita bisa berikan dampak ya, dampak daripada ide utama kita tulis. Sebaik-baik supporting sentence ya, atau sebaik-baik paragraf itu ketika hanya misalnya di paragraf tersebut hanya ada satu. Kalau misalnya hanya ada satu ide utama, maka sebaik-baik supporting sentence-nya itu ada tiga. Jadi kita munculkan semua ini. Kalau misalnya di dalam satu paragrafnya itu cuma satu ide utama. Kalau misalnya ada dua atau lebih, maka teman-teman pilih saja salah satunya. Ya, kalau mau menghadirkan kesemuanya, ya bisa ya. Tapi takutnya terlalu banyak jumlah kata yang teman-teman tuliskan nantinya. Ya itu. Jadi tadi kan optimalnya di 255 sampai 280 kata saja. Kemudian yang terakhir adalah paragraf conclusion ya. Paragraf conclusion, ingat ya, ada thesis statement lagi. Kayak gitu. Kenapa harus ada thesis statement? Supaya memberitahu pembaca bahwa jawaban daripada apa yang kita tulis ya, atau ide daripada penulis itu konsisten. Jadi jangan sampai misalnya di introduction kita bilang agree, tapi ternyata di conclusion kita bilang disagree. Nah, ini kan tidak masuk akal. Harusnya kan kita jawabnya ya agree juga, karena kan dari awal kita bilangnya agree. Nah, itu yang dimaksud dengan kenapa kita, alasan kenapa kita harus mention kembali thesis statement, supaya mempertegas bahwa saya benar-benar konsisten dari awal menjawab. Di awal saya bilangnya agree, ya sampai akhir saya tetap bilang agree kayak gitu. Jadi tidak ada yang berubah daripada statement saya selama saya menulis. Kemudian ada paraphrase body ya, of course. Ya, ini paraphrase body untuk melengkapi kecukupan daripada satu paragraf tadi. Biasanya kalau hanya thesis statement saja, itu kita buat dalam satu kalimat saja. Meanwhile, paraphrase body ini sebagai ide pendukung lagi, ya. Kita paraphrase ide-ide yang ada di dalam body paragraf. Seperti itu. Silahkan teman-teman, itu saja untuk pada hari ini. Sekian. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, apa itu predikat ya? Pertanyaannya apa itu predikat? Predikat itu di dalam tergantung konteksnya ya. Di bahasa Inggris juga sebenarnya ada predikat. Gimana ya? Kita bahas di sini predikat. Ya, sambil bahas ini silakan ya teman-teman ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Jadi predikat itu kalau saya nggak salah tulisannya kayak gini. Predikat tergantung ya. Kalau kalimatnya kalimat verbal, maka predikatnya itu adalah verb-nya. Kayak gitu. Tapi kalau kalimatnya kalimat nominal, maka predikatnya itu adalah ana. Jadi tidak selamanya predikat itu dianggap sebagai kata kerja, tergantung jenis kalimatnya lagi. Kalau kalimatnya kalimat verbal, maka dia kata kerjanya. Kalau kalimatnya kalimat nominal, maka dia adalah ananya, apa ya, yang muncul setelah to be-nya. Nah, kemudian intinya predikat adalah bagian penting, ya, bagian penting dari kalimat. Bagian penting dari kalimat. Kalau dia dihilangkan, maka kalimat kita maknanya rancu. Contohnya teman-teman ya, saya misalnya bilang begini, she is. Nah, kalau saya buat kalimat seperti ini, she is, teman-teman paham tidak maknanya? Kita bandingkan ya. Misalnya saya tanpa menggunakan is ya,
She diligent. Nah, oke, ini kan sebenarnya kalimat aslinya she is diligent ya, tapi kita tidak ambil is-nya dulu untuk mempertegas bahwa predikat itu ketika dihilangkan daripada kalimat, maka kalimatnya maknanya akan menjadi rancu. Oke, gitu. Ya, tergantung jenis kalimatnya, maka predikatnya berbeda, teman-teman. Oke, sudah ada berbagai macam pertanyaan yang masuk. Solusi kalau topik buat tas 2 sama sekali tidak kita kuasai, bagaimana Kak? Tidak ada solusi. Solusinya cuma satu, harus banyak membaca. Oke, itu ya, Bang Hafik ya. Oke, perlu kita sadari bahwa IELTS ini adalah ujian yang menuntut teman-teman untuk apa ya? Ujian yang sengaja dibuat agar kita siap kuliah. Oke, itu ya, melanjutkan pendidikan. Nah, karena tujuannya adalah melanjutkan pendidikan pada dasarnya, of course kita dituntut untuk banyak membaca. Nah, ada berbagai macam topik yang akan muncul di dalam IELTS itu sendiri. Seingat saya kalau nggak salah itu kemarin sebelum saya real test itu saya mendapati ada 12 sampai 13 topik yang akan muncul. Di antaranya ada kesehatan, ada pendidikan, ada lingkungan, ada space, ya, ada apa lagi ya? Ada family, ada banyak teknologi kayak gitu. Jadi coba search saja di Google ya, ada berapa topik di dalam rating di dalam IELTS itu sendiri. Nah, kalau sudah dapat jumlah topiknya, ya kita pelan-pelan membaca sesuai dengan topik yang ada. Setidaknya kita punya pemahaman dasar lah terhadap topik yang ada di dalam IELTS itu sendiri. Oke, kayak gitu ya Bang Hafik ya. Kak, berarti kalau ada dua body satu menjelaskan alasan kita memilih agree or disagree. Kalau dua body gimana Kak? Ya kalau misalnya kita agree atau disagree ya kedua-duanya digunakan untuk menjelaskan alasan kenapa kita agree dan kedua-duanya digunakan untuk menjelaskan alasan kenapa kita disagree kayak gitu ya. Jadi tidak ada body yang tidak ada yang namanya satu body saja di dalam rating task 2. Jadi seminimal-minimalnya jumlah paragraf di dalam rating task 2 itu ada 4. Ya, satu introduction, 2 body paragraph, 1 conclusion, jadi ada 4. Kalau mau lebih boleh, kalau mau kurang nggak bisa, gitu ya. Jadi kalau agree, ya kedua body digunakan untuk memberikan alasan kenapa kita agree. Begitu pula kalau kita disagree. Untuk support sentence, reasonnya minimal 2 juga nggak Kak? Terserah sih Kak ya. Setidaknya ada supporting sentence saja. Baik itu dia berupa alasan, baik itu dia berupa contoh, atau baik dia berupa efek terhadap ide yang kita tuliskan. Jadi nggak ada keharusan berapa ya. Setidaknya ada satu kayak gitu. Mau lebih boleh, kalau tidak ada jangan, nggak boleh. Harus ada satu ya. Kalau mau lebih nggak ada masalah. Mau pakai yang mana, no problem. Wait. TST yang di awal sama yang di akhir bedanya apa? Oke. Kalau di awal ya membedakan tesis statement kita di awal sama di akhir. Kalau di awal kita hanya memberikan ya nggak ada bedanya sih Bang. Dia hanya mempertegas Bang. Nggak ada bedanya sih ya Kak. Dia hanya mempertegas saja. Jadi di awal misalnya kita bilangnya agree, maka di akhir juga kita memberitahu pembaca ya kita tetap agree kayak gitu. Nah, biasanya ada berbagai macam versi sebenarnya ya. Ada teman-teman yang menggunakan tesis statement itu diisi dengan ide ya. Ada juga yang menulis ya tesis statement hanya bilang saya agree dengan berbagai macam alasan. Jadi idenya belum masuk. Nah, nanti di conclusion baru dia masukkan idenya. Jadi saya agree dan begini alasannya. Kayak gitu. In general sebenarnya tidak ada perbedaan antara tesis statement yang ada di introduction dan tesis statement yang ada di conclusion. Semuanya sama, memberikan informasi terhadap pembaca bahwa posisi penulis itu ada di sebelah sini. Kayak gitu Kak. Terus lanjut. Berarti grammar kita dinilai ya di sini. Haruskah grammar kita udah mateng banget baru IELTS? Contoh penggunaan bentuk kata kerja kita ada salah gitu, harusnya verb 3 pakainya malah verb 1. Untuk matang banget sebenarnya nggak perlu matang-matang. Yang penting kita bisa nulis menggunakan grammar yang ada. Seminimal-minimalnya tidak salah dalam menentukan subjek dan predikat.
kayak itu ya. Tidak salah, jadi tidak ada lagi kesalahan subject verb agreement, kayak itu. Subject verb agreement misalnya kayak gini nih, she she eat banana, she eat a cake, gitu ya. Nah, ini kan kalimat salah nih. Nah, seminimal-minimalnya tidak ada kesalahan subject verb agreement, kayak gitu. Jadi tidak perlu matang-matang banget. Eh, Grammar itu semakin bagus, ya, dinilai semakin bagus kalau kita semakin banyak nulis, Kak. Jadi kalau hanya belajar grammar saja tapi tidak diikuti dengan prakteknya, maka akan sia-sia belajar grammarnya. Soalnya jatuhnya menghafal. Nah, menghafal grammar itu sia-sia seperti itu. Karena terlalu banyak teori daripada grammar yang harus dihafal. Oke, kursor kemana ya? Kemudian Kak, gimana biar tahu kosakata formal dan nggak pakai A1 dan B1? Saran saya lebih banyak baca sampel answer, Kak. Ya, baca sampel-sampel answer yang ada di website. Tunggu sebentar teman-teman, saya ingin nerima telepon dulu. Oke, maaf teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Wait. Apakah semua jenis kalimat harus ada dalam paragraf? eh, Maksudnya berarti kalimat verbal, kalimat nominal, active voice, passive voice kayak gitu ya. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya maka semakin variatif, semakin bagus, kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kita memasukkan jenis-jenis paragraf di dalam jenis-jenis paragraf, jenis-jenis kalimat di dalam satu paragraf, maka itu akan semakin bagus, teman-teman. Nah, itu akan masuk ke penilaian grammatical range dan akurasinya, teman-teman. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekian ya teman-teman ya. Terima kasih banyak.